meriahnya agar dia tersenyum seperti dulu. Biarkan desir angin berirama lagi dan ranting pun kembali menari hingga ringkih dan kicau kembali terdengar. Tuhan, dengarlah tangisnya, sadarkan setiap insan yang tak peduli rintik.
kuasa untuk tanah Sumba tercinta. Mari bersama kita jaga kelestarian alam Sumba. Mari bersama kita jaga masa depan lingkungan kita. Tunjukkan rasa cinta kita. Jangan lagi bakar hutan-hutan. Tunjukkan rasa sayang kita. Jangan lagi bakar padang-padang. Cinta kita, sayang kita pada alam dan lingkungan Sumba akan jadi persembahan yang berarti di masa kita bersyukur dapat nikmati semua yang anugerah yang kuasa untuk tanah Sumba tercinta. Mari bersama kita jaga kelestarian alam Sumba. Mari bersama kita jaga masa depan lingkungan kita. Tunjukkan rasa cinta kita. Jangan lagi bakar hutan-hutan. Tunjukkan rasa sayang kita. Jangan lagi bakar padang-padang. Cinta kita, sayang kita pada alam dan lingkungan Sumba akan jadi persembahan yang berarti di masa Tunjukkan rasa cinta kita. Jangan lagi bakar hutan-hutan. Tunjukkan rasa sayang kita. Jangan lagi bakar padang-padang. Cinta kita, sayang kita pada alam dan lingkungan Sumba akan jadi persembahan yang berarti di masa Cendana wangi di tengah karang, tegar berdiri menantang langit, menghias padang sabana, menghadang api dan matahari. Sabanaku
kita berpikir untuk merawat, menjaga anugerah terindah dari Sang Esa. Hanya ada satu di bumi, satu yang tak tergantikan. Sabanaku membentang luas keindahanmu, sembunyikan berjuta rahasia. Sabanaku memijarkan tawaran kedamaian, dijaga ia yang meminta dan menenun. Oh, sabanaku membentang luas keindahanmu, sembunyikan berjuta rahasia. Sabanaku memijarkan tawaran kedamaian, dijaga ia yang meminta dan menenun. Dijaga ia yang meminta dan menenun. Dijaga ia yang meminta dan menenun. Akbar! Calon manten H-3 malam-malam belum pulang. Gimana persiapan? Ya udah 80% lah. Sisanya tinggal di hari H aja. Kesampean nih ya, umur 25 udah nikah. Gitulah. Kebetulan Sinta juga maunya di umur 21 nikah. Pas juga kesampean. Usia ideal nikah dong. Calon istri gimana? Sehat kan? 3 bulan lalu sih kita udah tes kesehatan. Aman kok. Tes darah, penyakit menular seksual, torch dan organ reproduksi aman. Aman semua dong. Cuman senyum manis indahmu, berikan aku cerita tanah yang penuh cinta. Suguhkan satu lagu untuk tanah Sumba yang tercinta. Panorama padang sabana yang terbentang satu arah, terbentang luas, hijau mempesona, elok dipandang mata. Sajian keindahan laut dan bukit yang indah, menambah pesona tanah Sumbaku yang tercinta. Membekas di sanubari, jangan kau coba merusak alam wisata kami, karena itu adalah warisan leluhur. Ini tentang tanah Sumba, tanah istimewa, bukan hanya tarian dan juga pasola. Hutan sabana juga ada, membentang indah, harumnya tendana membuat kalian terpesona. Ini kami anak Sumba, merangkai gemersik di dalam rima, mengubah rintikan sandalwood menjadi nada, melukiskan alamnya yang sangat indah. Sumba, senyum manis indahmu, berikan aku cerita tanah yang penuh cinta. Istimewanya tanah Sumba, Pulau Marapu titisan para dewa. Jangan rusakkan lagi, mari kita jaga. Ayolah kita bersama tambahkan nilai plus untuk ke depan demi penerusnya, agar tetap indah kilau bercahaya. Mari bersama melestarikan tanah Sumba. Kamu cinta Sumba, aku cinta Sumba, maka jagalah warisan nenek moyang kita. Masih aku angkat suara anak warga tanah Sumba, sebarkan pesona alam tanah Sumba. Budaya kami masih jaga, lingkungan ramah tamah wangi cendana masih terasa, harap dijaga. Hukum alam masih menyapa, Pulau Marapu indah, alam jangan berdebu. Satukan langkah kita lebih maju, jangan ragu-ragu. Kita umbu rambu, mari bersama satukan suara kita. Hijauan burung pun terdengar merdu, menghiasi alam hingga berlagu, terlihat jelas di mataku.
tanah Sumba yang buat seorang terpaku. Rasakan, dengarkan, ringkikan suara kuda Sumbaku. Padang sabana terbentang luas hijau dan menambah kilau bermata. Ina amaku, oleh nadiku, mari kemari kita bersama lestarikan tanah Marapu. Warisan nenek moyang yang dulu, adapun harapan kita wujudkan demi sebuah tekad yang kuat. Impian pasti satukan suara demi tanah Sumba. Mari kita bangun tanah Sumba. Sumba, senyum manis nama, berikan aku cerita tanah yang penuh cinta. Sumba, senyum manis nama, berikan aku cerita tanah yang penuh cinta. Bila kau masih melihat cendana di hutan, itulah kekayaan tanah Sumbamu dulu. Saat kau naik kuda, sandalwood yang gagah, itulah kebanggaanmu sebagai orang Sumba. Alam Sumbamu begitu indah mempesona, pemberian Tuhan tiada terkira padamu. Padang sabana kering saat kemarau, menghijau
siapa yang kan merawat? Max FM di mana saja berada. Kita ketemu hari ini dalam perbincangan seru di strategi bisnis. Dan hari ini topik kita berbicara tentang Porter's Dynamic Diamond, membangun keunggulan kompetitif. Dan nanti pengantar singkat akan disampaikan oleh Prof. Roni Mustamu. Kemudian nanti kita punya narasumber tamu ya, Pak Markus Windy. Beliau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Hari ini beliau akan presentasi terkait dengan potensi rumput laut. Jadi kita akan segera mulai. Saya langsung persilakan Prof. Roni Mustamu untuk mengantar dalam diskusi kita sore ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Henry. Permisi Bapak sekalian, Pak Markus Windy, Pak Suhartono Rudi, dan Pak Agus Yubagio. Mungkin nanti akan ada beberapa teman lain yang juga akan bergabung. Sore ini kita angkat satu konsep yang sangat terkenal. Semua pelaku usaha mestinya memahaminya, yaitu yang disebut sebagai Porter's Dynamic Diamond atau berliannya Porter. Kenapa disebut berlian? Karena modelnya wajik begitu. Seperti kartu remi itu. Dan ada yang model berlian wajik yang 4 sisi. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang Porter's Dynamic Diamond itu berarti kita bicara tentang country analysis dan industry analysis. Analisis industri dan analisis negara. Kita tidak masuk di dalam analisis perusahaan itu sendiri. Karena nanti akan ada yang namanya 5 forces, 5 kekuatan. Nah, kalau kita mencermati, kenapa kok harus ada analisis industri dan analisis negara? Karena secara teknis setiap pelaku usaha membutuhkan kepastian atas keberlanjutan usahanya. Nah, di dalam keberlanjutan usaha itu ada yang sangat penting yang dilihat adalah kondisi negara itu. Contohnya, apakah budaya inovasi cukup baik? Apakah iklim industri cukup baik? Apakah bahan baku ada? Apakah tenaga kerja yang punya keterampilan tertentu ada? Dan apakah ada industri lain yang akan bisa mendukung industri itu? Karena ini menyangkut investasi itu hanya pada satu bagian saja atau harus membangun secara keseluruhan. Saya beri satu contoh, Pak Henry. Sangat lama dan sejauh saya ingat, sejauh saya paham sampai hari ini, itu kereta api Trans Kalimantan kesulitan menemukan investor. Nah, pertanyaan, kalau orang berhasil membangun jalur kereta api Trans Kalimantan, maka dia akan dalam tanda kutip jadi raja kereta api. Gitu. Seperti Stanford Leland dulu membangun kereta api dari timur Amerika Serikat sampai ke barat, ke California. Kan akhirnya jadi kaya raya. Dan itu betul-betul memulai ketika tidak ada yang melakukannya. Betul-betul pionir begitu ya. Tetapi ada sangat banyak hari ini pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh investor. Utamanya, bagaimana modal saya kembali? Kan investor itu tanyanya cuma beberapa ya. Satu, untuk apa uang saya itu? Yang kedua, akan digunakan ke apa saja uang saya itu? Ketiga, bagaimana caranya uang itu kembali? Dari mana sumbernya? Dan baru keempat, kapan itu uang kembali? Terus kelima, apakah aman prosesnya? Nah, hari ini kalau kita bicara tentang investasi, maka ada yang namanya competitiveness, daya saing. Nah, daya saing itu jadi bagus apa enggak? Di Indonesia sudah ada itu data tentang indeks daya saing daerah. Contohnya kalau seperti Surabaya begitu, Jawa Timur begitu ya. Jawa Timur punya 3 titik yang cukup lemah begitu ya, yang harus segera diperbaiki dalam daya saing itu. Nah, kalau kita bicara tentang Porter, balik lagi, Porter's Diamond itu bicara 4 hal.
Satu adalah kondisi faktor produksi. Artinya begini, kalau saya akan bekerja di sana, sumber daya alamnya ada nggak? Bahan bakunya ada nggak? Tadi Pak Hendrik sudah sempat menyebut industri rumput laut. Rumput laut kan butuh air yang bersih, jernih, ya tidak terpolusi, tapi ombaknya tidak terlalu besar. Gitu. Nah, itu adalah sumber daya alam. Nah, nanti kita akan lihat juga adalah tenaga kerja. Apakah ada tenaga kerja terampil di sana? Misalnya, kalau sekali lagi yang terkait dengan rumput laut, ada nelayan yang terampil nggak? Atau ada nggak warga yang bisa dilatih supaya jadi terampil? Nah, yang ketiga biasanya bicara teknologi. Mudah nggak teknologinya masuk di sana? Bisa diakses nggak? Nah, teknologi biasanya terkait dengan kebijakan pemerintah. Karena pemerintah itu punya selera lah, kalau saya bilang macam-macam, nanti kita bisa diskusikan. Nah, yang kedua Pak Henry, itu bicara tentang kondisi permintaan atau demand condition namanya. Artinya begini, kalau itu saya lakukan, maka ada yang akan beli produk saya nggak? Karakteristiknya seperti apa? Besaran pasarnya seperti apa? Biasanya rumput laut dari kawasan timur Indonesia, ya misalnya Sulawesi Selatan dan juga NTT, NTB, itu ada kecenderungan dikirim ke Jawa Timur, ke Surabaya. Nanti di Surabaya ada perusahaan-perusahaan yang cukup besar yang memproses, baik di Surabaya maupun sekitar Surabaya, dan ada juga yang kemudian dikirim ke luar negeri. Kalau dulu importir yang sangat besar, atau menurut saya lah, setidaknya yang saya tahu, itu dari Filipina. Cukup besar, sangat besar. Beliau bahkan mantan duta besar Filipina untuk Indonesia yang baru aja diganti. Tahun lalu diganti. Gitu. Nah, beliau biasa datang dan membeli rumput laut itu. Saya rasa yang sempat mungkin berdiskusi bagaimana untuk membuka pabrik yang terkait dengan rumput laut di sana itu kemungkinan besar kalau dari Filipina adalah beliau. Karena sangat besar. Nah, yang berikutnya adalah kalau memang karakteristik pasarnya itu pas, pasar ini cukup bisa menyerap dengan jumlah yang besar nggak? Karena itu jangan heran Pak Henry, instant noodle, salah satu brand kita Indomie itu, membuat pabriknya di Afrika dan luar biasa maju. Karena orang Afrika itu sangat menyukai instant noodle. Jadi kalau kita belinya itu biasa makan satu porsi, gitu kan, satu bungkus. Saya mendengar dari teman-teman saya, mereka di sana kalau makan suka 5 bungkus. Jadi luar biasa. Nah, yang ketiga adalah industri terkait. Ada nggak industri terkait yang akan mendukung? Baik itu sifatnya sebagai pemasok, maupun sifatnya sebagai industri pengguna ya yang akan membeli gitu. Nah, terus bagaimana kemudian menghadapi kompetisi bisnis di sana? Kira-kira cukup menarik nggak? Nah, di sini akan muncul tantangan bagi Nusa Tenggara Timur. Karena selain Nusa Tenggara Timur sampai sejauh ini yang paling besar Sulawesi Selatan ya untuk rumput laut. Itu tantangan. Maaf. Dan kita tahu persis kesulitan para pembeli itu adalah pada kualitas. Dan seringkali itu pada manusianya. Jadi beberapa peristiwa pembeli itu cerita kepada saya bahwa yang paling sulit adalah manusianya. Sudah diajari, sudah sepakat, begitu jalan tiba-tiba muncul kreativitas dan hasilnya bisa lain. Nah, konsistensi, kontinuitas kualitas ini jadi penting. Bagaimana orang tidak bermanuver yang macam-macam, karena setiap pembeli itu pasti punya spesifikasi yang mereka harapkan. Baru yang keempat, Pak Henry, yang terakhir, itu adalah strategi, struktur, dan persaingan di antara pelaku usaha. Jadi bagaimana mereka melihat struktur di dalam industri rumput laut ini. Struktur artinya para pihak yang terlibat. Siapa saja yang punya peluang untuk bergerak di sana, dan
sehingga kita bisa tahu. Terus yang kedua adalah supply chain-nya, dari mulai bahan baku sampai kemudian kepada pengguna akhir, itu jalurnya seperti apa, seberapa panjang dan seberapa mahal. Karena biasanya yang dihitung adalah waktu. Waktu biasa cenderung dihitung pakai hari, berapa hari. Misalnya contoh industri farmasi ya, obat kita itu kalau belum berubah itu 120 hari dari bahan baku sampai ke end user. Nah, akibatnya harga obat hari ini sebetulnya sudah ditentukan 120 hari yang lalu, 4 bulan yang lalu. Karena itu jangan heran kalau di Indonesia harga obat itu cenderung tidak akan pernah turun. Karena ditentukan oleh harga 4 bulan yang lalu. Nah, kalau kemudian hari ini nilai tukar rupiah terhadap valuta asing itu membaik, itu juga mereka tidak akan mau menurunkan harga dengan berbagai alasan. Jadi itu mesti kita lihat juga. Jadi dari sisi waktu dan dari sisi biaya. Biaya itu begini. Dari supplier itu ada nggak harga tertentu yang kemudian naik. Nanti dari situ di pabrikan akan butuh margin berapa persen. Dari situ akan ada misalnya distributor besar. Terus kemudian masuk kepada distributor biasa, terus masuk kepada retailer. Nah, masing-masing akan mengambil margin. Retailer yang biasanya paling besar. Kalau retailer di Indonesia itu ada kecenderungan antara 19 sampai 39%, tergantung positioning mereka masing-masing. Sehingga harga bisa sangat mahal. Tapi untuk produk-produk tertentu seperti produk sembako begitu ya, memang sangat tipis marginnya, tapi volumenya besar. Sehingga itu kemudian menentukan akan bermain seperti apa. Saya rasa itu Pak Hendrik yang harus jadi perhatian, terutama ketatnya persaingan industri lokal, dan kalau pasarnya belum terbangun dengan baik, itu yang paling berbahaya dan perlu saya sarankan untuk jadi perhatian adalah peluang terjadinya price warfare, perang harga. Akhirnya banting-banting harga dan mati bersama. Terima kasih. Sudah ada Pak Rudi Celeste juga bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Roni Bustamo. Selamat datang Pak Rudi Celeste. Oh ya, Pak Agus Yubagio, Pak Suartono Rudi. Selamat sore Pak Kepala Dinas Perikanan Kelautan Sumba Timur. Saya tidak mengomentari, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Markus Windy untuk berbagi ya terkait Pak Markus ini narasumber tamu kita akan berbagi terkait dengan rumput laut, pengembangan di Sumba Timur, dan mungkin ada kedepannya rencana secara nasional bagaimana begitu. Saya langsung persilakan Pak Markus Windy, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry. Ya. Teman-teman. Kedengar ya? Ini. Ya, kedengaran cuma putus-putus. Iya, makanya ini juga lagi putus-putus ini. Oh ya, tidak apa-apa, tidak usah pakai video saja, pakai suara saja cukup. Oke, sudah. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita sekalian. Minta maaf, saya ada kurang bagus ini sinyalnya. Jadi, yang pertama terima kasih Pak Hendrik. Selamat sore ya, kalau di berapa ya Pak Runi ya, Pak Runi, Mas Agus, salam kenal, Pak Rudi, Pak Soeharto, Pak Seno, ini saya sebut aja sesuai peserta yang ada di dalam ruang Zoom ini. Nah, ini hilang lagi. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Sesuai dengan oleh Pak tentang rumput laut hari ini sudah disampaikan oleh Pak. Jadi mungkin hal ini terima kasih Pak pengantarnya. Dalam pikiran-pikiran yang memang pemerintah Kabupaten Sumba Timur sejak sebelumnya. Pertama terkait potensi Timur,
Ya, izin Pak Hendrik dan Pak Roni dan teman-teman, saya sampaikan data dulu boleh ya? Ya, silakan. Data itu saja. Kalau Sumbar bicara wilayah yang 430 km, kecilnya 15 desa kelurahan terkait dengan budidaya itu kami mempunyai rumah tangga perikanan itu kurang lebih 3.000-an KTP. Tentunya potensi laut di Sumba Timur cukup besar. Data kami di Dinas Perikanan itu data di 23 tahun berdata. Ini perlu juga tidak survei. Kami itu potensi lahan budidaya rumput laut itu 15.660 hektar. Pak Markus, suaranya putus-putus, Pak Markus. Apa bisa videonya ditutup aja, pakai suara aja sudah cukup, Pak? Karena kalau tidak suara, oke. Oke, boleh. Nah, ini Ya. jelas nih, suaranya siap. jelas sekarang. Oke, baik ya. Oke, jadi potensi budidaya rumput laut kita itu 15.069 hektar. Nah, terus kondisi di tahun 2023 itu lahan existingnya 306 saja yang dibudidayakan. Dari luas lahan 15.000 itu sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sampai dari 800 hektar, 1.000-an hektar semakin berkurang sampai dengan tahun 2023. Itu disebabkan karena memang kondisi kualitas bibit rumput laut yang menurun. Terus yang jumlah pembudidaya rumput laut itu cukup besar, kurang lebih 3.588 RTP, ya istilah kami di statistik perikanan, rumah tangga perikanan. Jumlah kelompok yang melaksanakan budidaya rumput laut itu kurang lebih 300 kelompok, satu Sumba Timur. Data kami di Dinas Perikanan, dan ini menjadi data yang juga diekspos secara statistik, itu potensi rumput laut itu yang existing itu saat ini ada di Kecamatan Rindi, Kecamatan Pohongalodu, Kecamatan Wulawejelu, dan Kecamatan Karera saat ini. Sebenarnya masih menyebar sampai di Pandawai, Kanatang, dan Hahar. Cuma di Kecamatan sama Umalulu, tapi di 4 lokasi itu sudah tidak ada lagi karena permasalahan bibit yang kualitasnya tidak bagus lagi. Itu data kami. Terus dari 4 kecamatan ini yang paling banyak berproduksi itu ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pohongalodu dan Kecamatan Wulawejelu. Kecamatan Pohongalodu dan Kecamatan Wulawejelu. Terus dari 2 kecamatan itu yang paling banyak adalah di Kecamatan Pohongalodu. Yang paling banyak. Catatan saya di Kecamatan Pohongalodu sendiri ini potensinya kurang lebih 5.169 hektar. Itu paling luas potensinya. Sedangkan jumlah kelompok di kecamatan itu saja 188. Hampir 2/3 kelompok ada di Kecamatan Pohongalodu. Ya, terus dari Kecamatan Pohongalodu, dari 5 desa pesisir,
yang paling besar lagi, yang paling luas lagi itu di Desa Kaliuda. Itu Desa Kaliuda itu cukup luas dan jumlah kelompoknya kurang lebih 122 kelompok. Ini di data 2023, tapi saat ini mungkin ada penambahan dan juga ada beberapa pengurangan. Seperti itu. Saya cari yang besar saja. Nah, terus ada juga Desa Tanamanang. Desa Tanamanang urutan kedua terbesar. Yang lainnya di bawah itu. Di bawah itu ada Desa Lambakara, Desa Burukulu, dan Desa Palanggai. Itu rata-rata di bawah itu ada 17, ada 4 kelompok Burukulu, ada 26 kelompok di Palanggai. Terus di Desa Kaliuda sendiri itu ada 6 titik hamparan atau wilayah yang budidaya rumput lautnya sangat besar, dari ujung desa satu sampai ke ujung desa yang lainnya, kan begitu. Batas desa satu sampai itu potensi itu sepanjang pantainya itu ada rumput lautnya seperti itu. Nah, data ini kami sudah himpun di tahun 2002. Ya, kebetulan ya Pak, teman-teman sekalian, saya di Dinas Perikanan itu dari tahun 2000 saya sudah di sana sampai dengan saat ini, kurang lebih 24 tahun lah kira-kira, kurang lebih. Mungkin saya cerita dulu sedikit, sedikit tentang ada beberapa catatan sejarah yang kami coba torehkan di sini. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa masyarakat Sumba Timur ini sebenarnya budayanya adalah petani lahan kering kan dan peternakan. Itu kita sepakat itu. Yang jelas untuk budaya maritimnya, budaya lautnya, ya hampir nyaris tidak ada. Harus nyaris tidak ada. Sehingga dengan latar belakang itu untuk kita arahkan nelayan masyarakat Sumba Timur jadi nelayan itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah karena itu terkait dengan sarana penangkapan, alat penangkapan dan lain-lain yang membutuhkan skill khusus. Nah, dari kajian kami di Dinas Perikanan berpikir bahwa ternyata kalau budidaya rumput laut dia tidak membutuhkan skill yang bagus, yang rumit, keterampilan yang rumit, dan juga tidak membutuhkan sarana yang besar dan potensinya ada seperti itu. Sehingga kami mencoba di tahun 2001, 2002 saya sebagai pelakunya untuk kami melaksanakan usaha budidaya rumput laut yang jenisnya kotoni, Eukema kotoni. Sehingga kita coba dengan metode lepas dasar dan long line waktu itu, tapi gagal kan seperti itu. Terus saya mau coba sampaikan ada juga kebijakan pemerintah, kami coba mengkaji sebenarnya potensi Sumba Timur ini apa. Nah ternyata setelah dikaji, yang kaji itu Universitas Indonesia Pak. Kerjasama dengan Bank Indonesia Pak Roni. Jadi mereka kaji kalau sebenarnya komoditi inti di Kabupaten Sumba Timur itu dia lebih tepatnya rumput laut, bukan peternakan Pak Hendrik, bukan peternakan komoditi. Nah, kenapa sampai ini ditetapkan oleh UI dan bersama Bank Indonesia? Sebenarnya latar belakang kajian itu sudah disampaikan oleh Pak Roni tadi itu, bahwa potensinya ada, airnya bagus, kesiapan bahan bakunya semuanya bisa di Sumba Timur. Ternyata bisa, semuanya bisa. Setelah saya mendengar pengantar tadi, ternyata ya kami dulu waktu menetapkan ini ya tidak salah, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roni di pengantar tadi kan begitu. Dalam ketidaktahuan kami kan gitu, kami hanya mencoba saja. Jadi kita harus jujur ini berbicara karena kami ini bukan orang ekonomi kan gitu. Kami jujur saja, hanya lihat potensi orang Sumba Timur kalau diarahkan ke tanam rumput laut rupanya bisa, dan ternyata bisa sekalipun gagal beberapa tahun kan gitu. Nah
itu kebijakan pemerintah yang pertama. Kebijakan itu menetapkan Sumba Timur sebagai kabupaten dengan komoditi intinya rumput laut. Terus ada dan masuklah beberapa kajian-kajian yang dilakukan oleh universitas, termasuk UGM, yang juga mendukung kajian itu kan gitu. Sehingga memang kami Pemda sangat antusias dan coba melakukan dasar sebuah kajian ini. Kami membuat sebuah master plan Minapolitan di tahun dulu 2000, master plan Minapolitan rumput laut. Di tahun 2000 kurang lebih 2008 kalau tidak salah, saya lupa tahunnya, untuk mendasari kebijakan kami dalam pembangunan industri rumput laut di Sumba Timur. Dan itu disetujui kementerian, dan ditetapkan oleh kementerian kajian itu. Sehingga Sumba Timur masuk menjadi kawasan Minapolitan, dan kotanya, Minanya itu di Desa Kaliuda, Kecamatan Tongalodo, di Desa Kaliuda. Sehingga berdasarkan potensi yang ada, kami coba merancang sebuah kebijakan industri rumput laut di Kabupaten Sumba Timur. Kalau dulu di tahun 2008 sampai 2000, di awal kami membuat sebuah pemetaan kebijakan, kami membuat sistem sonasi, Pak. Sonasi yang mana zona 1 itu hulu itu petani rumput laut, kelompok pembudidaya. Zona 2 kami coba menciptakan sebuah kelompok, yaitu kalau di Jawa bilangnya pengepul, kalau di sini ya istilahnya pembeli atau koperasi. Jadi kami coba bentuk koperasi. Terus zona 3 itu ya di hilirnya kami bangun industri. Nah, sebenarnya dasar pembangunan industri rumput laut, dalam hal ini pabrik rumput laut yang ada saat ini, berdasarkan latar belakang tadi yang saya sebutkan itu. Jadi industri ini dibangun, pabrik rumput laut ini kita bangun untuk melengkapi sebuah proyek kebijakan pembangunan budidaya rumput laut Minapolitan itu. Jadi pabrik hadir sebenarnya untuk mendekatkan pasar pada masyarakat, pada petani rumput laut. Jadi ketika petaninya berusaha budidaya rumput laut, dia tidak ragu bahwa pasarnya sudah ada di tempat dia kan. Makanya lokasi pabrik itu ada di Kecamatan Pongaludu di Desa Tanamanan. Nah, kebijakan demi kebijakan itu di zaman Ibu, ya kami ya berhasil membangun pabrik rumput laut ini sebagai zona 3 dan hilirnya rumput laut di Sumba Timur. Jadi kemarin zaman Pak Presiden Jokowi berbicara tentang hilirisasi, ya Sumba Timur sebenarnya sudah hilirisasi di rumput laut, sekalipun hilirisasinya setengah, Pak Roni. Baru setengah jadi barangnya kan gitu. Tapi paling tidak upaya pikiran-pikiran itu sudah ada di kami, sudah ada itu. Jadi di Indonesia ini sebenarnya kalau industri banyak, sebenarnya Indonesia cukup potensial. Terus yang berikut, saya selesaikan dulu ini kebijakannya, nanti baru saya sampaikan kebijakan yang lain sebentar. Di tahun 2017 Sumba Timur juga mendapat sebuah kebijakan penetapan sebagai sentra kelautan perikanan terpadu. Itu Menteri zaman Ibu Susi itu. Juga menetapkan rumput laut di Sumba Timur sebagai daerah percontohan rumput laut di Indonesia. Nah, di Indonesia, dan itu dikaji juga oleh IPB dan Kementerian Kelautan, dan memberikan banyak bantuan di sini di rumput laut. Terus di tahun berikutnya, ini kebijakan ini di tahun sekarang belum ada kebijakan, tetapi 3 minggu lalu, bulan lalu itu
kami rapat dengan Bappenas Regional 3 menetapkan bahwa NTT ini menjadi yang di RPJMN dan RPJP, NTT akan ditetapkan menjadi provinsi dengan komoditi unggulan rumput laut. Tadi Pak Roni bilang, kalau yang pertama kan Sulawesi Selatan, NTT yang kedua. Nah, Sulawesi Selatan komoditi unggulannya beda, bukan rumput laut, tetapi NTT ditetapkan Bappenas rumput laut. Nah, salah satunya di NTT Sumba Timur. Ya, kami ada 4 kabupaten dalam Kedapatan itu, Sumba Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, sama Flores Timur. Tapi minus Rotendau sama Sabure Jua, kan seperti itu. Saya nggak tahu kenapa nggak masuk mereka sih. Nah, seperti itu. Nah, terus yang berikut, tadi Pak Roni sampaikan banyak hal yang terkait dengan inti dari sebuah investasi, kan begitu. Inti dari sebuah investasi. Tentunya pembangunan pabrik rumput laut ini, ya kami berpikir bahwa mendekatkan pasar bagi petani rumput laut, kan seperti itu. Tentunya banyak kendala dalam pembangunannya, tetapi paling tidak dia menjadi satu, ya kalau mau ngomong kasar, bahwa dia satu-satunya pabrik rumput laut ATT Chips di Indonesia yang merupakan milik pemerintah yang masih eksis di Sumba Timur, dan menjadi daerah tujuan studi banding bagi beberapa kabupaten di Indonesia yang mau bangun pabrik rumput laut, studi dulu ke Sumba Timur, kan begitu. Seperti itu pada waktu yang lalu. Hanya sekarang ada perubahan kebijakan bahwa kalau membangun industri KKP tidak lagi punya kewenangan memfasilitasi, karena itu kewenangannya Kementerian Perindustrian, kan seperti itu. Kalau yang sebelumnya KKP masih bisa memfasilitasi, kan begitu. Sekarang KKP hanya bisa memfasilitasi unit pengolahan ikan yang skala kecil, bukan skala pabrik atau perseroan atau badan usaha yang besar. Nah, yang jelas tujuan tadi pasar rumput laut itu tadi Pak Roni juga sampaikan bahwa ya salah satu pasarnya itu Surabaya. Nah, Sulawesi juga, sebenarnya Sulawesi yang awal dulu rumput laut itu di Sumba Timur itu malah di antar pulau kan langsung ke di Sulawesi. Malah dulu itu kapal Sulawesi sistemnya barter, bawa barang sembako dari Sulawesi datang ke Wengapu atau tidak datang ke Salura, nanti pulang bawa rumput laut dia ke sana, kan seperti itu. Dan saya masih dapatkan itu, kan seperti itu. Terus yang berikut, pabrik ini juga ya tadi disampaikan oleh Pak Roni bahwa pembeli terbesar Filipina, itu benar. Kemungkinan yang disampaikan Pak Roni, kami juga kirimnya ke Filipina dan Cina, seperti itu. Jadi ekspor perdana rumput laut launching waktu itu zaman Ibu Susi. Cuma kan Sumba Timur tidak bisa langsung ekspor, harus via Surabaya karena kontainer harus 40 feet, kan kalau mau ekspor. Kalau kita di sini kan baru 20 feet, harus ganti di Surabaya, seperti itu. Sehingga memang kebijakan pembangunan rumput laut, potensi rumput laut di Sumba Timur itu prospeknya sangat besar. Banyak kajian ilmiah, kampus-kampus yang masuk ke sini. Termasuk tahun kemarin ada penelitian juga dari CI atau Konservasi Indonesia di bawah oleh Pak Victor Ricky Julu, Pak Roni, orang Ambon juga, mantan Dirjen P2HP-nya KKP yang sudah pensiun, tetapi dia sekarang bergelut di bidang konservasi Indonesia. Mereka juga lakukan kajian kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, sama Universitas Mataram untuk kajian ekologi rumput laut dan lain-lainnya. Terus yang berikut, yang jelas dari aspek analisa usahanya,
Yang jelas rumput laut masuk dan itu hasil kajian Universitas Indonesia dan juga UGM melakukan itu kan. Itu secara ekonomi ada banyak data di sini yang kita bisa baca dan bisa pelajari. Tetapi paling tidak bahwa potensi budidaya rumput laut di Sumba Timur sangat potensial dan punya prospek yang luar biasa. Jauh potensinya masih banyak dan bisa diusahakan siapa saja dan oleh siapa saja, baik perorangan maupun oleh badan usaha. Yang penting memiliki perizinan seperti itu. Cuma yang menjadi kendala saat ini yang pertama itu kualitas bibit rumput laut. Kualitas bibit rumput laut ini kalau pikiran saya, kalau ilmu biologi itu kan sudah di F15. Ya, F15 itu ya sudah sangat tidak bagus lagi kan, sudah itu kalau menganut tahun kan gitu. Tapi kalau 1 tahun dia diulang dibagi sekian 5 kali saja sudah 75 kali dia diulang-ulang kan gitu. Itu hitungan kami, sehingga memang tingkat pertumbuhannya sudah sangat lambat dan kualitasnya menurun. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, harga. Di tahun 2024 harga saat ini di posisi paling rendah, yaitu 12.000 sampai 13.000. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya itu sampai pada angka 30.000 kan, paling jelek itu di angka 24.000. Tetapi tidak juga menyurutkan semangat petani rumput laut untuk budidaya karena masih punya harga 12.000 kan gitu. Setara dengan 1 kilogram beras kan kalau dia jual kan gitu, seperti itu. Terus yang berikut, yang jelas yang dibudidayakan saat ini ada 2 jenis, yaitu Ecotoni Sakul yang tadi harganya bagus dengan usia panennya itu 45 hari, dan ada satu namanya Spinoscium yang dibudidaya itu usianya 30 hari kalau dipanen. Seperti itu. Tapi yang Spinoscium harganya lebih murah, cuma sekarang harganya 2.000 sampai 3.000 1 kilogram kering. Seperti itu. Tentunya kebijakan pemerintah, daerah, provinsi dan pusat, kami mendukung petani rumput laut itu dalam banyak aspek, baik aspek teknis budidaya maupun pasca panen. Tadi juga Pak Runi menyampaikan bahwa kualitas rumput laut. Ya, kualitas rumput laut ini sangat penting kalau di perusahaan, di industri. Nah, salah satu contoh di pabrik rumput laut kami itu minimal 2% tingkat kotornya. Kalau di atas itu langsung ditolak kan gitu. Tentunya kami fasilitasi juga pembudidaya rumput laut dengan sarana prasarana budidaya maupun sarana bantu pasca panen. Yaitu pasca panen ada perahu, styrofoam untuk mobile, dan para pengering rumput laut. Itu suatu hal yang penting, sehingga dia ketika menjemur rumput laut tidak langsung di pasir atau di apa, tetapi di atas para yang kualitasnya bisa dijamin seperti itu. Pak Markus. Masih ada waktu kalau memang Pak En, kalau kita memang jeda dulu ya Pak Markus ya. Boleh. Ini tinggal 10 menit ini waktu. Waduh. Biasa kita gitu ya. Saya langsung minta kesempatan untuk direspon ini. Prof. Roni, selamat sore Pak Rudi Celeste. Pak Rudi Celeste dulu aja. Kalau boleh sama Pak Roni dulu Pak. Lagi maaf sekali saya telat ya Pak ya. Lanjut dulu Pak. Mungkin saya cuma tunjuk dikit aja. Iya. Terima kasih Pak Windy. Pak Markus Windy, ini luar biasa tadi informasinya. Secara teknis yang paling penting jadi begini. Di dalam competitiveness atau daya saing tadi, ketika kita bicara tentang Porter's Diamond, itu ada 2 elemen di luar itu. Yang pertama adalah peluang, chance. Yang kedua, itu adalah kebijakan dan aturan pemerintah. Dalam hal ini saya melihat, menyimak tadi, kebijakan dan aturan pemerintah sudah dikondisikan agar terjadi pertumbuhan dalam budidaya rumput laut sebagai sebuah peluang industri. Nah, peluangnya juga ada.
Nah, tinggal sekarang kalau menurut hemat saya, faktor penggeraknya, siapa yang akan menjadi prime mover, yang bergerak pertama kali, first mover, dan dia akan menjadi penggerak utama, prime mover di dalam industri ini. Apakah misalnya kabupaten akan memfasilitasi pertemuan dengan calon-calon investor, calon-calon pembeli langsung dari luar negeri, atau hanya, maaf, saya pakai istilahnya, mengandalkan perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya sebagai jembatan untuk ekspor. Karena kalau bisa langsung, itu kedua belah pihak akan diuntungkan. Tetapi memang ada syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan tentang kapasitas pelabuhan dan sejenisnya. Terima kasih. Silakan Pak Rudi Celeste. Ya, terima kasih Pak Roni. Saya sedikit aja, kebetulan industri rumput laut ini bagi saya cukup dekat Pak. Beberapa tahun yang lalu, saya diajak teman saya, memang dia pengusaha dalam rumput laut di Filipina. Diajak sama saya waktu itu ada konferensi yang besar di Sulawesi, di Ujung Pandang. Dan kebetulan setelah saya mendengar, karena saya listener ya Pak ya, pada waktu itu. Saya pengamat, saya observer, saya pantau. Mungkin yang positifnya yang saya lihat di situ, Indonesia ini sebagai penghasil rumput laut, budidaya rumput laut, sebetulnya menjadi negara yang menjadi sumber jealous atau envy, atau banyak negara nih yang iri ya di Asia Tenggara ini khususnya ya, karena Indonesia sangat luas, sangat cocok untuk budidaya rumput laut. Nah, kalau saya